Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran daring pelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua. Kita masih membahas tentang bab pertama. Bab pertama yang kemarin kita bahas adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih sama yang kita bahas, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini masuk di poin A. Kalau pertemuan yang kemarin kita membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila, sekarang kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebelum kita lebih jauh lagi, kita pelajari dulu tentang pengertian dasar negara. Apa itu dasar negara? Dasar negara adalah suatu yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan sesuatu negara atau suatu negara, atau bisa disebut dengan sebuah pondasi. Jika ingin membangun sebuah rumah, pasti yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah. Sama, jika ingin membangun sebuah negara, maka yang pertama kali dilakukan adalah membuat dasar negara. Jadi, istilahnya dasar negara adalah pondasi dari negara. Penyelenggaraan itu berarti mulai dari perencanaan, proses pembentukan, dan proses kelangsungannya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Peranan Pancasila bagi kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang pertama adalah untuk menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua adalah sebagai pedoman bagi warga negara untuk bersikap dalam hidup bernegara sekaligus menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Kita pelajari dahulu pengertian dari ideologi. Ideologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu idein dan logika. Kata idein artinya adalah melihat atau idea, yang artinya adalah raut muka, perawakan, gagasan atau buah pikiran. Sedangkan kata logika artinya adalah ajaran atau disebut dengan logos, yang berarti ilmu. Maka dari itu, ideologi dapat disimpulkan menjadi ajaran atau ilmu tentang gagasan-gagasan dan buah pikiran, atau bisa juga diartikan menjadi kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun yang sosial. Selanjutnya kita bahas lagi tentang sifat ideologi. Ideologi memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah ideologi tertutup. Ini yang dimaksud adalah ideologi yang tidak dapat menerima pandangan baru, bersifat beku dan kaku, sehingga sifatnya statis dan tidak berubah. Jadi ideologi tertutup ini tidak bisa menerima perubahan. Yang kedua disebut dengan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa. Ideologi terbuka lebih peka dan dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Jadi bisa menerima perkembangan zaman. Selanjutnya fungsi dari ideologi. Fungsi ideologi yang pertama adalah membentuk identitas dan mempersatukan suatu bangsa. Dua, memberikan stabilitas arah dalam kehidupan berbangsa dan memberikan dinamika menuju masyarakat berbangsa. Yang ketiga, mempersatukan bangsa dengan mengangkat berbagai perbedaan di dalam tata nilai yang lebih tinggi. Keempat, mengatasi konflik atau ketegangan-ketegangan yang muncul dalam masyarakat. 5. Sarana untuk mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup atau pandangan dunia, dan pandangan hidup. Yang keenam adalah pandangan hidup yang dipelihara
dikembangkan, dimanfaatkan, diikutsertakan kepada generasi berikutnya, serta diperjuangkan dan dipertahankan dengan kerelaan berkorban. Itu tadi adalah fungsi dari ideologi. Sekarang kita pelajari tentang pentingnya ideologi bagi suatu negara. Pentingnya ideologi suatu negara ini juga terlihat dari fungsi-fungsi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Jadi betapa pentingnya ideologi karena itu bisa membentuk identitas atau ciri kelompok suatu bangsa. Yang kedua, ideologi berfungsi menyatukan sesama kita. Jadi kenapa ideologi itu penting? Karena untuk menyatukan sesama. Yang ketiga, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pandangan atau konflik atau ketegangan sosial. Jadi, kepentingan atau pentingnya ideologi bagi suatu negara ini bisa mengatasi suatu konflik atau ketegangan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa Indonesia tidak menggunakan ideologi selain Pancasila? Ya, itu karena pertama, mengambil ideologi lain ini sama halnya dengan coba-coba. Jadi bangsa Indonesia tidak mau mencoba sesuatu yang belum pasti hasilnya. Yang kedua, dari ideologi yang pernah ada telah tampak berbagai kekurangannya, baik itu yang liberalisme, komunisme maupun fasisme. Semuanya tidak cocok dengan negara Indonesia. Selanjutnya kita pelajari tentang keunggulan ideologi Pancasila. Ada beberapa keunggulan dari Pancasila atau ideologi Pancasila. Yang pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur ini sudah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai luhur tersebut juga sudah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila ini telah terbukti bisa mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Yang kelima, Pancasila bukan merupakan dogma. Apa itu dogma? Dogma itu adalah suatu ajaran yang harus diterima dan tidak boleh dibantah. Sedangkan Pancasila bukan dogma. Jadi Pancasila bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk menjadi sebuah ideologi terbuka, Pancasila harus memenuhi beberapa dimensi. Ada 3 dimensi yang sudah dipenuhi oleh Pancasila. Yang pertama adalah dimensi realita, yang artinya adalah nilai yang terkandung bersumber dari nilai yang nyata. Jadi semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini benar-benar sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi idealisme. Maksudnya adalah ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Ya, materi hari ini cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.